Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aura Maudia Putra Fiprianti dari Prodi Agroteknologi semester 3. Teman-teman ngerti nggak sih kenapa suatu organisme itu disebut dengan OPT? Terus OPT itu apa? OPT adalah organisme pengganggu tanaman, bahkan bisa merusak tanaman yang menyebabkan kerugian bagi para petani dan menyebabkan berkurangnya hasil panen. Di video ini, aku akan menjelaskan secara mendalam mengapa organisme disebut dengan OPT, bagaimana cuaca mendapat mengendalikan suatu hama, mekanisme serangan hama, proses resistensi terhadap insektisida, dan yang terakhir, mengapa rotasi tanaman bisa sangat efektif dalam pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama adalah mengapa suatu organisme disebut dengan OPT. Semua organisme yang mengganggu dan mempengaruhi hasil produktivitas dari tanaman disebut dengan organisme pengganggu tanaman atau OPT. OPT bisa termasuk sebagai serangga, yaitu kutu daun, wereng, ulat. Adapun yang berbentuk jamur yang membuat tanaman menjadi layu dan busuk, dan ada juga bakteri dan virus yang menyebabkan kerusakan jaringan kepada tanaman sehingga tanaman mengalami kecacatan dalam tumbuh. OPT hadir dalam beberapa bentuk, tapi mereka memiliki satu tujuan, yaitu mengganggu atau merusak tanaman. Yang kedua adalah kenapa ya cuaca memengaruhi dalam pengelolaan pembasmian hama dan penyakit. Ketika cuaca tidak menentu, membuat siklus hidup OPT semakin tidak terprediksi. Contohnya, hujan lebat setelah penyemprotan insektisida, sehingga insektisida itu tidak bisa bekerja dengan baik karena larut dengan air yang berasal dari hujan tersebut. Adapun suhu tinggi yang menyebabkan kelembapan bisa berubah-ubah secara drastis, sehingga para hama dan penyakit semakin bisa untuk berkembang biak dengan lebih banyak. Kondisi ini sangat rumit karena membutuhkan waktu yang tepat dalam pengendalian hama dan penyakit tersebut. Yang ketiga adalah mekanisme penyerangan hama serangga kepada tanaman. Jadi hama serangga itu memiliki banyak mekanisme ya. Contohnya yang pertama itu kayak ulat yang menyerang daun-daun dan tunas muda sehingga daun-daunnya itu bolong-bolong dan bikin tanamannya itu nggak bisa fotosintesis dengan maksimal. Ada juga tanaman yang diserang oleh hama serangga dengan cara diserap nutrisinya, seperti warang dan kutu daun yang menusuk mulutnya dan memasukkannya ke dalam jaringan tanaman dan nyedot nutrisi-nutrisinya, jadi bikin tanamannya itu lemah. Ada juga larva-larva yang menyerang akar sehingga akar itu nggak bisa nyerap nutrisi dari tanah dengan maksimal. Terus juga hama serangga itu juga bikin dia itu sebagai perantara penyakit dari tanaman lain ke tanaman lainnya. Jadi kayak hama serangganya itu menyebarkan patogen kepada tanaman-tanaman yang dia serang gitu. Dan yang terakhir adalah kenapa rotasi tanaman itu menjadi hal yang sangat efektif dalam pengelolaan hama dan penyakit. Jadi teman-teman, kalau kita melakukan rotasi tanaman, kita dapat memutus siklus hidup dari hama dan penyakit tersebut. Karena dengan bergantinya jenis tanaman, hama dan penyakit itu kehilangan inangnya, sehingga populasi hama dan penyakit itu bisa berkurang dengan signifikan, teman-teman. Selain itu, rotasi tanaman itu juga bikin menyuburkan tanaman dan menghilangkan patogen-patogen yang ada di dalam tanah. Nah, maka rotasi tanah itu sangat penting dalam pengendalian hama terpadu. Dengan memahami konsep dari OPT dan cara membasminya, kita bisa semakin bijak
dan membuat pertanian lebih berkelanjutan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah.